ngapain Mas? Katanya mau buat video. Video Mau apa ya? tugas kuliah. Oh iya. Ntar ya, ganti baju dulu. Aduh. We are the revelry, we are the dreamers. We dance through the night in our bones, we can feel it. Aiming for the stars against the sky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Oke, selamat sore, salam hormat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Zulkarnain, NIM 2134039. Saya dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Olahraga dan Kesehatan. Nah, dalam Project Citizen ini, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, saya ingin mempresentasikan sedikit tentang penegakan hukum yang di Indonesia. Nah, apa itu penegakan hukum yang ada di Indonesia? Yang pertama itu adalah tantangan penegakan hukum. Masalah utama penegakan hukum di negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum, penegak hukum. Dengan demikian, peranan manusia yang menjalankan hukum itu atau penegak hukum menempati posisi strategis. Masalah transparansi penegak hukum berkaitan erat dengan akuntabilitas kinerja lembaga penegak hukum. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme telah menetapkan beberapa asas. Penegak hukum yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, meliputi petugas teratas atas, penengah, dan bawah. Maksudnya adalah sampai sejauh mana petugas harus memiliki suatu pedoman masalah, satunya peraturan tertulis yang mencakup ruang lingkup tugasnya. Dalam penegakan hukum, menurut Sujono Soekarto, sebagaimana dikutip dari Zainuddin Ali, kemungkinan penegakan hukum menghadapi hal-hal berbagai berikut. Yang pertama, sampai sejauh mana petugas terkait dengan peraturan yang ada, sampai batas-batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan, teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat. We are the revelry, we are the dreamers. We dance through the night in our bones, we can feel it. Aiming for the stars again. Permisi Bang. Ya, Boleh minta waktunya sebentar? boleh. Kalau tahu siapa namanya Bang? Saya namanya Budi. Dari asalnya dari mana Bang? Asalnya dari Rokan Patutu. Oh. Sini saya mau bertanya tentang penegakan hukum di Indonesia. Apa sih pendapat Abang tentang penegakan hukum di Indonesia? Oh, iya. Kalau untuk spesifikasinya terlalu dalam, mungkin kami orang-orang biasa tidak bisa mengetahui, karena yang tahu mungkin orang dalam sana kenyataannya bagaimana gitu kan. Cuman kami bisa menilai dari sosial media, dari Facebook, media-media yang lain. Kok kadang kayak hukum itu tajam ke bawah, ke atasnya tumpul seperti itu. Karena banyak kasus-kasus yang mungkin pernah kita lihat di sosial media, yang seperti ketika orang mencuri kayu jati yang mungkin tidak senilai harganya, mungkin hanya beberapa potong, itu dipenjara, didenda, apalagi orang tua. Ada yang koruptor, dia mencuri, mengambil uang rakyat segitu banyaknya, cuma 2 tahun, 3 tahun, nah itulah seperti itu kan. Jadi seakan-akan kita orang biasa tuh gimana ya, kita mau membenarkan juga kayak payah, tapi di logikanya nggak mungkin itu kayak gitu kan, kayak kurang benar gitu menurut saya. Mungkin itu pendapat dari Abang tadi ya tentang penegakan hukum di Indonesia. Baik Bang, terima kasih atas waktunya Bang. Permisi Bang, boleh minta waktunya sebentar? Boleh, apa tuh? Sebelum perkenalan dulu Bang. Ya, nama saya Sandi Singgih ya. Saya dari Ujung Batu. Ujung Batu. Ya, Ujung Batu.
Baik, saya mau bertanya sedikit, bagaimana pendapat abang tentang penegakan hukum yang ada di Indonesia ini, Bang? Ya, bicara tentang hukum nih ya. Bergerak ke apa? Hukum di Indonesia ini kita nih bisa dibilang aneh. Kenapa soalnya aneh? Yaitu tadi sebelumnya sudah pernah dikatakan tajam ke atas, tumpul ke bawah. Dalam arti seperti apa? Untuk para pejabat, kesalahan-kesalahan para pejabat yaitu dianggap remeh, biasa saja. Tapi ketika kesalahan-kesalahan masyarakat yang ada di Indonesia, ya kita sebagai masyarakat Indonesia sendiri ya tahu sendiri hukum-hukum yang telah diberitakan di sosial media, di televisi, di berbagai macam-macam berita, pasti seperti itu. Banyak yang tidak sesuai dengan realita yang ada, tidak sesuai dengan undang-undang. Jadi makanya sekarang kan banyak mahasiswa yang dalam arti demo ke atasan, ke presiden, ke pejabat-pejabat. Kenapa? Karena sudah tidak sesuai dengan undang-undang. Contoh seperti ini, kita sebagai masyarakat, kita melakukan berbagai hal kesalahan. Contoh mencuri atau apa, mencuri, seorang kakek-kakek mencuri di ladang orang karena dia kelaparan, di penjara selama 2 tahun, 4 tahun, 10 tahun. Tapi ketika seorang pejabat korupsi lebih dari tadi kakek-kakek yang mencuri ubi, berapa coba uang negara yang sudah dikorupsi oleh para pejabat? Tetapi apa realita yang ada? Kan seperti itu. Realita yang ada, penjaranya cuma sebentar, bahkan malah difasilitasi di penjara, kan gitu. Bukan kok hanya masyarakat, kita yang sebagai umat Islam. Saya sendiri dari Nahdlatul Ulama ya. Habib saya seperti Habib Rizik, Habib Bahar, itu gimana? Saya sebenarnya kalau bilang nggak terima, saya nggak terima. Habib saya, panutan saya, Habib cucunya kiai, gitu loh. Tanpa ada mereka, negara ini nggak akan hidup. Paku dunia, pakunya Indonesia, gitu. Jadi hukum di Indonesia ini sudah terbalik semua. Tidak ada yang sesuai dengan undang-undang tadi, undang-undang dasar tadi kan. Bukan undang-undang dasar yang 45 ya. Nah, beda cerita lagi kalau itu. Ya mungkin sedikit cerita seperti itulah tentang penegakan hukum. Nggak perlu saya panjang lebar, mungkin karena nggak saya saja, mungkin seluruh masyarakat udah tahu bagaimana penegakan hukum di Indonesia ini. Karena udah banyak kan, hampir setiap orang memiliki sosmed, tidak memiliki telepon genggam, jadi udah tahu berita-berita yang masuk dari berbagai daerah, udah tahu. Jadi dunia ini dalam genggaman kita, jadi udah nggak asing lagi bagaimana kecurangan atasan kita, presiden, semuanya jabatan-jabatan yang telah dimiliki mereka ya udah tumpul semua, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, seperti itu, tajam kepada kita seorang masyarakat, tumpul ke atas kepada masyarakat, kepada jabatan orang itu, para koruptor yang gak berguna itulah, karam, dan disantet. Pokoknya udah itulah. Mungkin itu yang saya ketahui ya tentang penegakan hukum. Soalnya saya juga kurang mengurusi lah, meladeni hal-hal seperti itu. Ya kita hidup biasa aja, nikmati, syukuri apa yang diberikan oleh Allah. Ya kita jalani aja lah sehari-hari kita dengan ya waktu kerja ya kerja, waktunya tidur ya tidur, nggak usah ngurusi hidup orang lain. Terserah mereka yang di atas mau seperti apa, intinya kita hidup bahagia, kan seperti itu. Karena nikmat Allah tidak ada, kan itu. Maksudnya tidak ada dalam arti tidak ada yang mau didustakan lagi. Nikmat manakah yang engkau dustakan? Kan seperti itu. Mungkin seperti itulah ya. Terima kasih Bang atas pendapatnya. Terima kasih Bang, waktunya sebentar ya. Perkenalan dulu Bang. Ya, saya Abdul Aziz ya, dari Kepulauan Jaya, dan alhamdulillah sekarang lagi studi ataupun menyelesaikan S1 di kampus Taituan Kota Pusat. Di sini boleh minta pendapat sedikit Bang tentang, saya mau bertanya tentang penegakan hukum yang ada di Indonesia ini. Ya, menurut Abang penegakan hukum yang ada di Indonesia ini gimana? Oke, terkait dengan masalah penegakan hukum ya yang ada di Indonesia, kita berbicara ya mungkin sudah biasa ataupun sudah hal biasa lah terkait dengan hukum yang ada di Indonesia ini diperbincangkan ataupun dibicarakan oleh orang-orang awam.
yang mungkin notabene sekarang orang awam harus bisa menegakkan hukum itu juga. Nah, jadi jangan hanya orang-orang yang di atas saja, hanya dewan-dewan yang bisa berbicara tentang hukum, namun orang-orang yang di bawah pun harus tahu hukum, seperti itu. Jadi untuk saat ini masalah hukum bukan rahasia umum lagi ya, bahwasanya penegakan hukum di Indonesia ini sekarang itu merupakan barang yang langka, ya kan? Saking langkanya kenapa? Ya perlu kita ketahui bersama bahwasanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu pun sudah mulai pudar seperti itu. Itu adalah nilai dari Pancasila. Bahkan itu pun sudah mulai pudar. Bagaimana dengan hukum-hukum yang lain seperti itu? Jadi kalau kita berbicara tentang hukum di Indonesia ya kan, seperti membicarakan ataupun lagi membuka ataupun menyusun benang yang lagi kusut seperti itu. Nah, bagaimana benang yang kusut itu sudah kusut di saat yang seperti ini, di zaman yang sekarang, bahkan bukan diluruskan melainkan tambah kusut kembali seperti itu. Itulah hukum yang ada di Indonesia ini yang mungkin saat ini terjadi, karena hingga saat ini pun hukum-hukum yang ada itu kurang menekan kepada lembaga-lembaga penegak hukum yang di atas. Karena kenapa? Ada 3 unsur penting ya kalau kita ketahui tentang hukum, yaitu ada substansi hukum itu bagaimana, kemudian aparatur penegak hukumnya itu bagaimana, apakah dia bisa menegakkan hukum dengan sesuai dengan apa yang menjadi hukuman bagi pelanggar hukum, atau bahkan dia menjadi penolong. Nah, seharusnya tidak seperti itu. Aparatur hukum harus bisa menegakkan hukum seadil-adilnya. Dan kemudian yang ketiga adalah budaya hukum itu sendiri. Bagaimana kita yang sudah ada di Indonesia ini dengan budaya hukum yang sudah baik sebelumnya, seharusnya harus lebih baik ke depannya. Tetapi kita lihat pada saat ini hukum yang ada, budaya hukum yang ada bahkan semakin hancur kan gitu ya kan. Semakin hilang budaya hukum itu, seakan-akan mereka meremehkan lah terkait dengan hukum yang ada di Indonesia itu. Karena kenapa? Melihat ke atasnya pun mereka sudah tidak amanah lagi. Penegak hukum yang di atas sudah tidak amanah, bagaimana untuk ke bawahnya? Jadi kita sebagai orang awam harus tahu juga terkait dengan hukum itu sendiri. Jangan hanya orang-orang yang di atas yang tahu hukum, tetapi kita juga sebagai orang awam, orang-orang masyarakat biasa harus tahu hukum, supaya budaya hukum ini semakin lestari ke depannya, semakin dapat berjaya kembali untuk hukum-hukum di Indonesia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya, terkait dengan nanti bagaimana aparatur negara mengatur hukum itu. Ya, kita ketahui bersama bahwasanya untuk saat ini hukum itu sudah mulai dipermainkan. Nah, dipermainkannya bagaimana? Ada kong kali kong antara orang-orang aparatur negara dengan penegak hukum, sehingga mereka dapat dibayar. Nah, yang membayar mereka adalah orang-orang atasan, sehingga membungkam mereka untuk menegakkan hukum kepada orang-orang yang di atas, melainkan hukum itu malah ke bawah terus, menekan ke bawah, sampai-sampai orang-orang yang awam ini menjadi lebih tertindas. Nah, ya kan? Jadi mungkin itu yang dapat ya saya sampaikan terkait dengan mafia-mafia yang lain-lain. Ya, kita ketahui bersama lah bahwasanya saat ini terkait dengan di Rokan Hulu sendiri, bagaimana Rokan Hulu adalah pabrik sawit terbesar, ya kan? Maksudnya terbanyak, bahkan Riau sebagai dan Pulau Sumatera sebagai produsen sawit terbesar, Indonesia sebagai produsen sawit terbesar saat ini langka dengan hukum-hukum dengan apa namanya, tindakan-tindakan hukum yang menekan kepada masyarakat di bawah, sampai-sampai di Indonesia langka
bahkan minyak pun mahal. Nah, itu kan udah permainan orang yang di atas. Jadi mungkin itulah yang kita ketahui bersama, melihat dari media sosial, melihat dari berita-berita lainnya, ya kita ketahui bersama itu hukum-hukum di Indonesia yang sudah terterapkan saat ini, agar kiranya ke depannya, kami berharap ke depannya Indonesia bisa menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya, dan kita generasi muda harus bisa ikut serta menegakkan hukum di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum. We are the river, we are the deep. We dance through the night, in our bones we can feel it. Aiming for the stars against the sky. When we are together. Baiklah, mungkin itu tadi tentang penjelasan dan pendapat tentang penegakan hukum yang ada di Indonesia dari berbagai masyarakat ataupun dari mahasiswa yang khususnya ada di Rokan Hulu ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu tidak akan saya perpanjang lagi. Mungkin sampai sini saja pertemuan kita. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.